Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kirami ajma'in. Summa ila hadrati Summa ila arwahi jamil alifil kutub khususan Imam Ahmad bin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin, bahasanya kita sampai pada fasal al-istinja. Yang kemarin mengenai furudul wudu, sekarang mengenai istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Dibuka kitab At-Taqrib atau kitab Fathul Qorib, syarahnya halaman 5, Shahifah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, tegese utawi iki iku fasal. Wal istinja'u utawi cewek utawa istinja wajibun iku wajib. Minal bauli saking nguyuh utawa kencing. Wal ghaiti lan ngising. Wal afdalu utawi kang luwih utama iku ayas tanjia, yen to cewek utawa yen to istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu. Summa yutbi'uha nuli ngenut bureni ha ing ahjar bil ma'i kelawan banyu. Waya juzu lan wenang ayak tasira yen to ngalap cukup utawa yen to ngringkes alal ma'i ing atase banyu. Au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Yunqa kang den bersihi bihinna kelawan salasah. Apa al mahallu panggonan. Fa iza arada mongko nalikane ngarepake sapa wong al-iktisara ing kringkes utawa ing ngalap cukup ala ahadihima ing atase salah sijine ahjar utawa maun. Jadi yang dimaksud ala ahadihima yakni air ataupun batu. Wal ma'u utawi banyu. Fal ma'u mongko utawi banyu iku afdalu luwih utama. Wayajtanibu lan nyegah utawa ngedohi istiqbalal kiblati ing madhep kiblat. Wa istidbaraha lan mungkuriha ing kiblat. Fi sakhra'i ing dalem ora-ora utawa lapangan. Wayajtanibu lan ngedohi utawa nyegah al baula ing nguyuh fil ma'i ing dalem banyu ar-raqidi kang meneng. Wa tahta syajarati lan ing dalem ngisori uwit al-musmarati kang uwoh. Wa fit tariqi lan ing dalem dalan. Wa zillilan iyup-iyup utawa aup-aup. Wa sakbilan leng utawa bolongan. Wala yatakallamu lan ora guneman utawa ora omong-omongan alal bauli ing atase nguyuh. Wal ghaiti lan ngising. Wala yustakbalu lan ora madhep sapa wong asyamsa ing srengenge. Wal qamara lan rembulan. Wala yustadbaruhuma lan ora mungkuri ing syamsun wal qamar. Di dalam fasal ini menjelaskan mengenai fasal keterangan yang menjelaskan mengenai istinja ataupun cewek ataupun bersuci daripada suatu hadas atau najis. Nah, di fasal ini menjelaskan istinja dan etika daripada istinja.
cara Indonesia nih istinja niku nggih bersih saking suatu hadas atau megot atau memutuskan sesuatu secara bahasa. Sedangkan menurut secara istilahnya, istilah syar'i yakni memutusnya suatu perkara dari apa yang keluar dari salah satu antara dua jalan, yakni berupa kotoran ataupun hadas, bisa najis. Itu apa hukumnya daripada istinja? Hukum daripada istinja yakni wajibun iku wajib minal bauli saking nguyuh wal ghaiti lan ngising. Nah, kewajiban daripada istinja ini adalah ada dalam keadaan dua tingkah, yakni yang pertama dalam keadaan ketika kita setelah selesai kencing atau buang air kecil, wal ghaiti, dan ketika dalam keadaan BAB atau berak atau buang air besar. Nah, itu wal afdalu. Ya, ini cara daripada beristinja atau alat yang digunakan yakni bil ahjari, dengan batu. Nah, ada dua alat di sini. Yang pertama yakni dengan batu. Tsumma yutbi'uha, kemudian mengikuti atau melanjutkan atau dibarengi dengan bilma'in, dengan air atau dengan banyu cara Jawane. Bilma'in itu dengan air. Jadi ketika kita misal sesuci setelah selesai istinja ataupun cebok, itu kita setelah menggunakan batu, nah itu kemudian disusuli dilanjutkan dengan air. Nah, di dalam keterangan syarahnya bahasanya jumlah daripada batu adalah dengan 3 batu. Nah, 3 batu, kemudian jika 3 batu ini belum memenuhi untuk membersihkan ataupun untuk menghilangkan suatu hadas ataupun najis tersebut, maka boleh untuk menambahi jumlah daripada batu tersebut. Nah, wa yajuzu lan wenang ayak tasirona. Kemudian yang kedua ini, dan boleh, tadi yang pertama yakni dengan batu, kemudian dilanjutkan dengan air. Nah, yang kedua yakni boleh meringkas atau mencukupkan dengan salah satu alal ma'i, atau dengan air saja. Nah, au ala salasati ahjarin, atau dengan 3 batu saja. Boleh dengan air saja ataupun dengan batu saja. Itu di dalam istinja. Kemudian yunqa bihinna al mahallu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yakni untuk membersihkan suatu tempat, yang mana tempat itu di tempat keluarnya hadas ataupun najis, baik dari jalan kubul ataupun dubur. Nah, dijelaskan di dalam kitab syarahnya bahwasanya yang boleh menggunakan atau boleh menggunakan tadi batu itu dengan syarat. Yang pertama yakni dijelaskan dalam syarahnya ketika tempat daripada keluarnya hadas ataupun najis itu belum kering. Selama belum kering itu boleh menggunakan batu. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua syaratnya yakni ketika najis itu belum berpindah. Artinya apa? Ketika selama najis ataupun hadas itu masih menetap di dalam misal tempat keluarnya itu, maka boleh kita menggunakan batu sesucinya. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Yang ketiga selama hadas ataupun najis ataupun kotoran yang keluar dari jalan depan ataupun belakang itu belum tergantikan atau belum adanya suatu najis atau hadas baru lagi, maka hukumnya boleh menggunakan batu. Akan tetapi ketika tidak memenuhi 3 syarat tersebut, maka lebih baiknya menggunakan air. Karena apa? Karena air itu bisa menghilangkan atau bisa membersihkan daripada hadas-hadas yang tersisa. Nah, fa iza aradal iktisar ala ahdima fal ma'u afdalu. Nah, di sini dijelaskan ketika seseorang ingin meringkas atau mengambil dari salah satu antara keduanya, maka lebih baik fal ma'u afdalu, maka lebih baik menggunakan air, itu lebih utama.
wayajtanibu istiqbalal kiblata. Nah, di sini mengenai etika atau adab atau tata cara atau suatu unggah-ungguh cara Jawa nih, unggah-ungguh suatu etika, suatu adab di dalam beristinja. Nah, itu yang pertama yakni istiqbal lal qiblata wa istidbaraha fi sakhra'i, yakni tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat fi sakhra'i, di dalam suatu lapangan atau suatu halaman luas yang di situ tidak ada pembatas, tidak ada penghalang, intinya tidak ada suatu hijab atau penghalang ataupun yang membatasi itu, maka hukumnya tidak diperkenankan atau tidak. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu hukumnya diharamkan ketika menghadap kiblat fi sakhra wa yajtanibul baula fil ma'ir raqidi. Nah, kemudian etika yang kedua apa? Tadi yang pertama, tapi ketika di dalam suatu keadaan, misal di tempat yang sudah disediakan, misal di WC ataupun di tempat yang sudah disediakan khusus, maka itu hanya hukumnya dimakruhkan menurut kaulnya atau pendapatnya daripada Imam Asy-Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i itu hukumnya makruh ketika menghadap kiblat ataupun membelakangi daripada kiblat, baik dalam keadaan baul ataupun dubur. Nah, kemudian etika yang kedua apa? Wayajtanibul baula fil ma'ir raqidi, yakni menghindari atau menjauhi ketika dalam keadaan buang air kecil di dalam suatu air yang tergenang atau air yang yang diam, dalam artian gini, misal ada air dalam tampungan misal. Nah, kita kok kencing ataupun amit sawune buang air kecil di situ, itu maka hukumnya dimakruhkan, tidak diperkenankan. Ini adab atau etika daripada beristinja. Maka tidak boleh ketika kita mengambil juga air di dalam suatu genangan untuk bersuci, untuk cewek, itu enggak boleh. Secara etikanya, secara adabnya. Wa tahta syajarati. Nah, kemudian apa? Di bawah daripada bah pohon al-musmarati kang uwah ataupun yang tidak berbuah. Nah, di sini ketika dalam keadaan istinja ataupun dalam keadaan buang hajat itu tidak diperkenankan di bawah pohon yang dalam keadaan berbuah ataupun tidak berbuah, karena menjaga daripada sistem dalam pohon itu kan ada pertumbuhan, maka kita harus menjaga. Kemudian wafit tariki, nah di jalan, misal di jalan umum, kita itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Kok di jalan umum kok tiba-tiba istinja ataupun buang hajat, itu tidak boleh etikanya. Wazili, dan di dalam aup-aup, yang dimaksud apa? Dalam tempat yang bisa digunakan untuk berteduh itu tidak diperkenankan. Wasakbi lan leng iku cara Indonesia ini iku bolongan atau lubang. Nah, misal lubang yuyu ataupun kepiting, nah itu kita buang hajat ataupun istinja bersuci di situ, maka hukumnya tidak diperkenankan ataupun lebih baiknya dihindarkan karena adanya suatu etika atau adab. Kemudian apa? Wasakbi wala yatakallamu. Nah, wala yatakallamu, ini etikanya, dan jangan berbicara ataupun saling ngobrol bareng ataupun misal sharing bareng ketika dalam keadaan bol ataupun dubur sharing, itu tidak diperkenankan. Itu karena adabnya alal boli wal ghaiti wala yustaqbalu syamsa. Nah, juga tidak diperkenankan menghadap daripada arah matahari ataupun arah rembulan, arah terbenam ataupun arah munculnya matahari. Wala yustadbarahuma, dan tidak diperkenankan untuk membelakangi daripada arah Syamsun wal Qamar. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i ataupun menurut musannaf. Kan tetapi ada pendapatnya Imam An-Nawawi bahasanya
tidak ada suatu kemakruhan ketika menghadap menghadap syamsun ataupun qamar, menghadap matahari ataupun rembulan, itu tidak ada suatu kemakruhan ataupun tidak ada suatu larangan. Itu menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab syarahnya. Mungkin itu keterangan singkat pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya. Kurang lebihnya dari pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Al-'afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.